Aduh, siapa sih yang mau makan? Tapi asal kalian tahu, ini tuh makanan yang kan kita lihat review-review orang-orang yang udah makan tuh rasanya tuh nggak, yang mana asal pembuatannya itu dari kotoran manusia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Nah, kali ini aku mau bahas hal-hal yang beda dari sebelum-sebelumnya. Dan kali ini aku mau bahas tentang makanan-makanan. Nah, makanan yang terekstrim, teraneh sedunia versi aku. Nah, ini udah aku lakuin satu-satu. Jadi ini tuh bener-bener aneh banget, yang kayak aneh yang nggak mungkin banget dimakan. Dan makanan ini tuh cukup banyak banget diminati oleh orang-orang. Jadi let's go aja, kita mulai dari jenis makanan yang pertama. Nah, yang pertama ini namanya adalah steak tinja. Jadi makanan ini itu berasal dari Jepang, yang mana ditemukan oleh Profesor Mitsuyuki. Jadi kalau misalkan kalian itu ngelihat ini steaknya biasa aja kan, steak yang ada pada umumnya yang kelihatannya lezat dan enak dan ya udah berasal dari daging. Tapi kalian tahu nggak sih dari mana asalnya steak yang kelihatannya enak ini? Nah, steak ini dikasih nama steak tinja, yang mana asal pembuatannya itu dari kotoran manusia, dari pembuangan kotoran manusia. Jadi kata ilmuwan ini, steak ini tuh mengandung protein yang tinggi, yang mana 63 protein, 25% karbohidrat, terus 3%-nya vitamin, dan 9%-nya mineral. Jadi makanan yang berasal dari kotoran manusia ini dijadikan steak dan dijadikan makanan yang bergizi gitu. Kalian bisa bayangin gak sih, masa kotoran manusia didaur ulang buat jadi makanan lagi? Nah, buat tekstur dan rasanya itu tuh nggak jauh beda sama daging biasa. Jadi kalian bisa lihat sendiri kan, ini bentuknya daging kayak biasa, dan rasanya itu malah kata orang-orang lebih lezat dan lebih empuk daripada daging yang biasanya. Wow, itu bener-bener di luar dugaan banget kan. Nah, gimana kalau misalkan kalian sendiri mau coba apa enggak kalau misalkan steak ini asalnya dari kotoran manusia? Nah, asal muasalnya ilmuwan ini tuh berpikir buat bikin steak tinja ini tuh kayak lagi krisis pangan gitu loh. Jadi dia berpikir untuk membuat steak yang asalnya dari kotoran manusia ini. Nah, gimana kalau misalkan kalian ditawarin buat nyobain makanan ini? Apa kalian mau? Nah, komen di bawah ya gimana tanggapan kalian. Nah, next langsung makanan jenis yang kedua. Nah, makanan jenis yang kedua ini adalah kasumarzu. Kasumarzu. Nah, kasumarzu ini adalah keju tradisional yang berasal dari Italia, atau yang nama kotanya ini Sardinia. Nah, kalau misalkan kita tahu beberapa keju yang biasa kita makan, itu kan ya udah kejunya biasa aja, warnanya kuning, rasanya enak, agak asin, agak gurih, gimana gitu. Nah, kalau misalkan keju kasumarzu ini, dia itu keju yang mana udah dihinggapin belatung dan lalat. Proses pembuatan keju kasumarzu ini memakan waktu selama 6 bulan atau berbulan-bulan, dengan menunggu sampai kejunya itu dihinggapi lalat dan menghasilkan belatung. Jadi keju ini sebenarnya udah kayak nggak boleh gitu loh diproduksi di daerah Italia, dan bisa hanya ditemukan di pasar-pasar gelap. Jadi kayak nggak diperbolehkan lagi karena efeknya yang berbahaya. Nah, padahal keju yang biasa itu udah enak gitu loh. Ngapain mereka itu membuat keju yang harus sampai tumbuh belatung gitu loh. Nah, cara makannya mereka harus memakan keju ini ketika belatungnya itu masih hidup. Kalau misalkan belatungnya udah mati, berarti tandanya keju itu kayak udah busuk dan udah kayak bahaya banget buat dimakan, jadi nggak boleh dimakan lagi. Nah, asal dari keju busuk ini berasal dari susu domba yang difermentasikan lalu ditunggu sampai hingga belalat dan belatungnya itu keluar, yang mana kejunya itu asal dari susu domba. Susu domba sih nggak masalah ya, susu dombanya. Tapi yang jadi anehnya di sini adalah, Jadi pas lagi seger-segernya itu ya pas belatungnya lagi mengepul kayak gitu. nah gimana kalau jadi kalian mau nggak sih nyobain keju kasumarzu ini? Komen di bawah ya. Nah, oke, next kita lanjut ke jenis makanan yang ketiga, makanan teraneh di dunia yang ketiga. Jenis makanan yang ketiga ini juga aneh banget gitu. Kenapa sih mereka tuh menciptakan makanan yang aneh ini? Dan
kayak aduh siapa sih yang mau makan, tapi asal kalian tahu ini tuh makanan yang sering dijual di street food di daerah Cina, dan nama makanannya adalah tongzi atau telur perjaka. Jadi telur ini direbus, kalau misalkan kita rebus dengan air biasanya, telur biasa. Nah, telur perjaka ini atau tongzi ini direbus dengan air seni atau air pipisnya anak laki-laki yang berusia 10 tahun ke bawah. Jadi caranya mereka itu bakalan menyediakan ember-ember di sekitar sekolah yang ntar mereka tuh bisa pipis di ember itu. Dan kalau misalnya ember itu tuh udah penuh, mereka bisa pakai buat ngerebus telurnya itu. Nah, jadi pas udah direbus ini, telurnya itu kayak kan telurnya itu bakalan diretakin dikit, habis itu direbus ulang lagi sama air seninya itu, jadi kayak lebih meresap gitu deh. Dan kalau misalkan kita lihat kuning telurnya itu warnanya nggak jadi kuning lagi gitu kan, kayak udah agak hijau-hijau gitu karena direbusnya pakai air seni ini. Dan katanya ini tuh mengandung banyak protein dan lain sebagainya gitu deh. Nah, gimana menurut kalian? Kalian mau nggak kalau misalnya ditawarin telur yang direbus pakai air pipisnya anak laki-laki yang umurnya 10 tahun ya, walaupun itu pipisnya anak kecil ya, tapi ya ampun, yang namanya pipis siapa sih yang mau makan kan ya. Abis itu pas telurnya itu direbus, diretakin dikit dan direbus ulang gitu loh, biar air-airnya tuh menyerap ke dalam telur. Wow. Ini bener-bener makanan yang teraneh sejauh ini, nomor 1, 2, 3 bener-bener kayak ya udah emang aneh banget kan ya. Nah, oke, next makanan yang keempat. Nah, ini namanya cacing bubur. Nah, cacing bubur ini berasal dari daerah Vietnam atau daerah yang namanya Hanoi. Nah, kita bisa nemuin cacing bubur ini atau omelet cacing bubur ini di sekitar street foodnya Vietnam di kota Hanoi. Jadi ini tuh udah nggak asing lagi, di kota itu udah kayak ada beberapa penjual yang emang menjual sampai gede gitu deh tempat jualannya. Nah, jadi telur ini kalau misalkan telur yang biasanya omelet kan itu dimasak di dadar gitu. Nah, cacingnya ini bisa ikut dihancurkan atau dimasak di atas telurnya ini pas mereka itu lagi manggang telurnya. Jadi ada adonan yang langsung dicampur sekaligus sama cacing-cacingnya, ada juga yang dia itu dimasukkan dulu telurnya dan cacingnya itu bakalan ditaruh di atas telurnya itu. Nah, cacing yang didapat itu tuh kayak cacing sawah gitu loh, cacing jenis yang kayak gitu, kayak gambar ini aku nggak tahu jenis cacingnya apa, pokoknya cacingnya kayak cacing-cacing sawah gitu. Kalian bisa lihat sendiri kan ini. Katanya rasanya itu sama aja sama telur dadar biasa, soalnya kayak udah tercampur gitu loh, kayak udah tercampur sama omeletnya, sama rasa telurnya. Jadi ya rasa cacingnya itu nggak kelihatan gitu, nggak menonjol gitu loh jadinya. Nah, bagi yang mau komen di bawah ya. Oke, next jenis makanan teraneh yang kelima. Nah, jenis ini namanya adalah surströmming. Surströmming ini berasal dari Swedia. Jadi makanan ini dikenal atau terkenal sebagai makanan terbau sedunia. Karena makanan ini terbuat dari ikan yang mana difermentasikan selama 4-6 bulan sampai baunya itu benar-benar kuat menyengat keluar. Dan ini benar-benar diproduksi, dijual di pasaran, dan herannya itu kenapa masih ada orang yang mau beli ikan busuk itu gitu loh. Padahal kalau misalkan kita lihat review-review orang-orang yang udah makan tuh rasanya tuh nggak enak banget, apalagi baunya aja tuh udah nggak karuan gitu. Jadi biasanya orang-orang yang review makan ini tuh mereka harus makan di luar ruangan biar baunya itu nggak senyengat itu gitu loh. Saking baunya ikan ini, kan udah lama kayak nggak masuk kulkas berapa jam itu udah amis banget kan, apalagi itu emang dibiarin sengaja 4-6 bulan. Itu pas kita buka kalengnya tuh lalat-lalat langsung pada nyamperin makanannya dari saking baunya itu. Oke, next makanan yang terakhir menurut aku ini juga aneh. Makanan yang keenam adalah
namanya makanan pak-pak. Nah, pak-pak ini makanan itu berasal dari sampah. Nah, kalau kalian tahu, jadi proses pembuatannya adalah kayak mereka itu mengumpulkan sisa-sisa makanan yang masih bisa dimakan, kayak kalau misalkan ada daging ayam, kayak masih ada sisa dagingnya yang masih dimakan, yang masih bisa dimakan, terus kayak sisa-sisa daging ataupun sisa-sisa yang kayak gitu itu mereka ambil dan dicuci bersih lalu dimasak lagi dengan bumbu-bumbu yang enak gitu deh menurut mereka. Makanan pak-pak ini berasal dari Filipina, yang mana dia itu kayak ada orang yang dia itu mencari makan bekas itu, ada juga yang ngolah. Jadi kayak per kantongnya itu dijual 7 sampai 8.000 per kantong-kantongnya itu. Nah, kalau misalkan udah dimasak nih, udah dijadiin makanan, dia itu bakalan dijual seporsinya itu antara harga kalau misalkan dirupiahin itu 2.500 per porsinya. Nah, ini bener-bener asalnya tuh dari sampah dan mereka cuci lagi dan mereka masak lagi. Nah, jadi makanan ini tuh kayak udah dilarang gitu, soalnya tuh kayak efeknya tuh bakal berbahaya banget buat tubuh, bakalan bisa menyebabkan penyakit hepatitis A dan penyakit-penyakit yang lainnya. Soalnya bakterinya tuh bener-bener banyak banget ya, kalian bayangin aja itu udah terkontaminasi sama sampah-sampah. Ya walaupun dicuci lagi tapi itu dikonsumsi lagi, ya Allah itu. Nah, jadi adanya makanan pak-pak ini juga dialami karena adanya krisis pangan. Jadi mereka itu ya terserah deh apa ntar akibatnya, yang jelas mereka tuh nggak kelaparan. Ya, jadi emang kita harus banyak-banyak bersyukur yang kita masih bisa makan dengan selayaknya makanan enak. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur banget. Ako ganyan po talaga ng kaya. Pag puro pagpag eh. Hanggat nandito po kami, kakain na pa rin kami pagpag. Nah, oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Nah, oke, ini aja video kali ini. Thanks udah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.